Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang kuat. Oke, Pol-Pol, gimana kabarnya hari ini? Apakah puasa di hari kedua masih oke? Yo, aku berharap berjalan dengan baik. Langsung kita mulai cerita merinding hari ini. Siap-siap, oke? Cerita kali ini terjadi di sebuah keluarga yang tinggal di Amerika. Terdiri dari papa, mama, dan 2 orang anak perempuan, tapi beda usianya itu 12 tahun. Anak pertamanya, putrinya ini bernama Joanna, dan putri bungsunya bernama Jesslyn. Joanna berusia 18 tahun, sedangkan Jesslyn berusia 6 tahun. Buat Pol-Pol yang punya adik pasti tahu, biasanya yang lebih tua itu disuruh ngalah untuk adiknya. Apalagi Joanna yang lebih tua, 12 tahun dibandingkan adiknya. Jadi kalau misalnya keluar lagi kemana, dah kamu ngalah untuk Jesslyn. Mau beli apa? Dah kamu ngalah buat Jesslyn. Ada makanan enak? Duh, kamu ngalah buat Jesslyn. Ini udah keseharian, tapi karena perbedaan usianya itu 12 tahun, Joanna sendiri nggak pernah merasakan kayak nggak adil atau gimana. Dia sendiri ya oke-oke aja gitu. Kalau perbedaan usia mungkin 1-2 tahun ya mungkin masih agak berantem ya. Tapi karena 12 tahun, udah terlalu jauh. Nah, masalahnya suatu hari papanya ini ternyata disuruh kerja di tempat yang lain. Jadi mereka ini tinggal di Amerika, di Michigan katanya. Lebih tepatnya mereka ini tinggal di daerah Southfield, tapi tiba-tiba papanya ini disuruh kerja di kota lain yang bernama Bay City. Jadi bisa dibilang masih satu daerah, tapi beda kota. Masalahnya, biasanya kalau seseorang ini dikirim ataupun dipindahkan sama kantor, biasanya mereka akan menyediakan tempat tinggal, tunjangan, dan lain-lain ya toh. Tapi karena jabatan papanya ini nggak terlalu tinggi, papanya ini tidak mendapatkan keuntungan seperti itu. Jadi dari kantor ya, kalau kamu nggak mau pindah ya keluar loh. Kesannya agak kayak gitu. Tapi untungnya ternyata neneknya Jesslyn ini itu punya rumah yang nggak dipakai di daerah Bay City, sehingga di situ papanya kepikiran, daripada bayar sewa, ya udah aku tak tinggal di rumah itu. Toh itu rumah udah nggak dipakai lagi. Sehingga mereka ini pindah dari Southfield ke Bay City. Nah, sekarang tak ceritakan kondisi rumah yang ditinggalkan sama neneknya ini. Rumahnya ini sama kayak di Indonesia, bukan apartemen, rumah biasa gitu, dan ada 4 kamar. Nah, 2 lantai itu ada di lantai 2, dan salah satunya adalah kamar utama yang bakal ditempati sama orang tua. Dan di bawah di lantai 1 itu ada 1 kamar yang terletak di belakang tangga, dan 1 kamar lagi ini terletak di luar belakang rumah, jadi kayak gudang gitu. Sehingga keluarganya ini setuju, oke, 1 kamar yang di belakang situ kita pakai gudang aja, nggak usah ditinggali. Nah, di atas kamar utama papa sama mama bakal tinggal di situ. Nah, sekarang Joanna, Jesslyn, kalian mau tinggal di mana gitu? Dan tentunya kamar yang ada di sebelah kamar utama ini ditempati sama Jesslyn, karena Jesslyn masih berusia 6 tahun. Sedangkan Joanna karena udah 18 tahun, yaudah kamu udah aman untuk tinggal sendiri. Jadinya kayak gitu. Hari pertama mereka pindah ke rumah itu semuanya baik-baik saja. Ya mereka capek karena pindah rumah, tapi rumahnya juga aman dan tentram. Tapi suatu hal itu mulai terjadi 2 minggu setelah itu. Kebetulan waktu itu Joanna ini mulai menstruasi, dan di malam harinya dia itu mimpi. Dia mimpi dia ini ditarik sama seorang perempuan ke suatu tempat gitu. Tapi masalahnya, dia itu menyaksikan dirinya ini ditarik sama seseorang. Jadi bukan dia yang ditarik, tapi dia melihat dirinya ditarik sama seseorang. Nah, dia ngelihat itu, tapi setelah dilihat baik-baik, ternyata di belakang ada seorang nenek-nenek yang kurus, yang jalan dengan kecepatan cepat. Dan kalau ini dibiarkan, neneknya ini bakal nabrak Joanna dan juga orang yang narik tangannya Joanna. Melihat itu, karena Joanna nggak mau dirinya ditabrak, dia lari mendekati tubuhnya dan berusaha mendorong biar nggak ketabrak. Nah, dia udah lari, dan ternyata dia itu kalah cepat. Tapi, anehnya, nenek yang jalan segitu cepatnya, dia ini bukannya nabrak, tapi malah nembus gitu. Setelah itu, neneknya pergi. Nah, tapi karena Joanna ini tetap takut, dia ini memegang tangan dirinya sendiri dan berusaha narik dirinya gitu. Ditarik gini. Dan setelah dia tarik, tiba-tiba dia ini kebangun dari mimpinya. Dan Joanna langsung lihat jam. Dan waktu dia lihat, jam menunjukkan pukul 3:18. Tapi karena mimpi buruknya itu, Joanna ini jadi nggak bisa tidur lagi. Sehingga dari jam 3 hingga pagi hari, dia itu nggak tidur, cuman kayak tiduran di kasurnya. Dan di pagi hari, saat
mereka lagi sarapan sekeluarga gitu, Joanna ini bilang ke mama papanya kalau dia habis mimpi yang aneh gitu. Cuman papa sama mamanya itu tidak memberikan reaksi yang besar. Ya lebih kayak, mungkin kamu kemarin tidak doa, mungkin kamu kebanyakan ngeliat konten-konten tidak jelas di TikTok, di Instagram, di shorts yang hantu-hantu itu mungkin kamu yang kebanyakan pikiran, udah nggak usah dihiraukan. Nah, orang tuanya bilang kayak gitu. Sehingga Joanna juga mikir, ya mungkin kebetulan lah. Sehingga dia lewatkan gitu aja. Dan di malam itu, ternyata beneran dia bisa tidur dengan baik dan bangun tanpa mimpi apapun. Tapi bulan depannya, alias bulan kedua di saat mereka tinggal di situ, lagi-lagi di hari Joanna mulai menstruasi, di malam hari, kali ini dia nggak mimpi, tapi ada kejadian aneh. Tiba-tiba di malam hari itu dia ditepuk gini baunya. Nah, dia bangun, ternyata dia itu lagi berdiri ngadep lemari seperti ini. Dan yang nepuk bahunya itu adalah papanya. Terus papanya bilang, loh, kamu nggak apa-apa ta? Kok kamu berdiri di sini gini ya? Tadi papa lihat kamu nunduk sambil ngeliat lemari. Kamu nggak apa-apa ta? Nah, di situ Joanna kaget karena ternyata dia itu jalan dalam kondisi tidur. Tapi karena dibangunkan papanya, dia mikir, ya udahlah nggak apa-apa, aku tak balik kamar, tak tidur lagi. Sehingga Joanna balik lagi ke kamarnya dan melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, dia tidur dan di malam hari, lagi-lagi dia kebangun dari tidurnya. Tapi kali ini, dia itu kebangun di kamar utama. Dan dia melihat papa dan mamanya yang berbaring tidur, tapi dilihat baik-baik ada yang aneh. Papa dan mamanya ini nggak terkesan kayak tidur, lebih terkesan kayak orang mati. Mereka itu benar nggak ada gerak dan tangannya itu juga kayak gini. Tapi karena dia nggak mau kehilangan orang tuanya, Joanna ini coba bangunkan orang tuanya. Pa, ma. Tapi mereka nggak respon sedikit pun. Karena dia takut, dia coba turun ke bawah. Dan kebetulan waktu dia mau keluar, dia kan melewati kamarnya sendiri. Nah, pas dia lewat, Joanna ini ngelihat sesuatu melalui celah pintunya. Nah, karena ada yang aneh, dia itu berhenti terus nyoba ngelihat ke arah kamarnya. Di situ, Joanna melihat dirinya yang duduk di atas kasur dan di belakangnya ada nenek yang agak ngeri, kurus banget, perutnya cekung, tangannya juga kurus, tapi kukunya panjang banget. Tapi yang kali ini, Joanna itu benar-benar ngerasa kayak bukan mimpi gitu. Dan dia juga ngerasa aneh, karena dia bisa melihat dirinya sendiri yang duduk gitu. Karena saking anehnya, dia itu terus lihat, dan tiba-tiba, Joanna yang duduk di kamarnya, dia itu mulai memutarkan lehernya seperti ini. Jadi badannya ngadep belakang, tapi lehernya ngadep depan. Dan yang lebih mengerikan adalah dia ngelihat dirinya sendiri yang senyum dengan sangat lebar kepada dirinya. Bukan senyum yang, tapi yang ngeri gitu loh. Di situ Joanna teriak, wah gitu. Dan ternyata dia kebangun dari mimpinya. Kali ini dia kebangun pada pukul 6:25. Dan lagi-lagi dia bilang ke orang tuanya, "Nah, Pak, aku sungguhan loh. Akhir-akhir ini terus mimpi buruk loh. Ini kemarin aku habis mimpi yang kayak gini. Sungguhan loh, aku agak takut tidur di kamar ini." Papa dan mamanya respon bilang gini, "Tapi Joanna, masa kamu mau tukar kamar sama adik kamu yang 6 tahun? Kan ya nggak mungkin. Ya toh, kamu loh bedanya 12 tahun kok. Ya kamu tetap harus dibawa. Masa cuman karena gitu tukar kamar? Nggak bisa. Duh, kamu jangan alasan loh, Joanna." Dan mendengar itu, pertama kalinya Joanna itu ngerasa kayak, loh, kok aku nggak dipeduliin sih sama orang tua aku? Padahal kan aku juga anak mereka. Ada rasa sedih. Dan ini pertama kalinya Joanna merasakan itu. Dan saking sedihnya, dia itu ngerasa kayak, kok kayaknya mama papaku itu cuman ngerawat si Jesslyn sih. Kok kayaknya tingkah laku mereka itu seolah-olah anak mereka itu cuma satu, yaitu Jesslyn. Aku kayak nggak dirawat sebagai anaknya sih. Kayak rasa marahnya itu mulai meluap-luap gitu. Dan malam itu, Joanna itu bahkan nggak mau makan malam bersama-sama keluarganya. Dan dia langsung masuk ke kamarnya dan tidur. Kali ini, dia itu kayak terbangun di kamarnya dalam kondisi yang gelap. Dan waktu dia lihat sebelahnya, di situ ada nenek yang berulang kali muncul di dalam mimpinya. Joanna noleh ke kiri,
Dan nenek yang ada di sebelah situ itu noleh ke arah Joanna seperti ini. Sehingga mereka itu tatap-tatapan dan Joanna bisa melihat dengan jelas muka nenek itu. Masalahnya yang bikin ngeri adalah neneknya bilang seperti ini. Sekarang kamu adalah milikku. Kamu adalah pengikutku. Semenjak orang tuamu mengorbankan kamu demi adikmu yang saat ini. Dan rumah ini adalah tempat orang tua kamu melakukan ritual menukarkan kamu dan bersumpah dengan iblis. Dan ternyata kamu masih berani kembali ke tempat ini. Dan setelah itu tiba-tiba Joanna terbangun, tapi kali ini agak berbeda. Mama, Papa, dan Jesslyn itu semua udah ada di sekitar mereka. Dan di situ orang tuanya bilang, kamu nggak apa-apa toh? Kamu tahu nggak apa yang kamu perbuat barusan? Joanna bingung. Ternyata dia ini bolak-balik lari ke kamarnya Jesslyn dan bilang kayak gini. Kamu adalah hasil dari orang tua kamu yang bersekutu sama iblis. Dan dibarengi dengan Joanna yang terus-menerus memukulkan kepalanya ke pintu kamarnya Jesslyn. Setelah mendengarkan penjelasan dari orang tuanya, Joanna bilang, oh Pak, Ma, aku sekarang udah nggak apa-apa. Tadi kayaknya mungkin karena aku habis mimpi buruk, Ma. Pak, nggak apa-apa, Ma, nggak usah dikhawatirin. Nah, Mama, Papa, sama Jesslyn udah balik ke kamarnya, dan Joanna, dia sendiri kayak duduk di kasurnya gitu. Kakinya dia ayun-ayun gini, dan tiba-tiba pas dia ayun ke dalam kasur gini, dia ngerasa kayak dia merasakan ada suatu kotak gitu. Dia lihat, dan kebetulan ada satu kotak kecil kayak gini, dibuka sama dia. Dan di situ tertulis sebuah nama yaitu Peony Brown yang merupakan nama nenek Joanna yang juga merupakan pemilik rumah itu. Jadi Joanna tahu nama neneknya, tapi dia nggak tahu bagaimana penampilan ataupun muka neneknya karena udah meninggal. Setelah dia buka, ternyata di dalam kotaknya ini ada sebuah foto seorang wanita tua. Dan setelah dilihat baik-baik, fotonya ini sama persis dengan nenek yang terus-menerus muncul di dalam mimpinya Joanna. Dan di bawahnya ada tulisan seperti ini, yang selalu dikenang Peony Brown tahun 1938 meninggal karena bersekutu dengan roh jahat. Dan setelah dibalik, ternyata ada tulisan yang nggak kalah menakutkan. Untuk siapapun yang menemukan kertas ini, ketahuilah bahwa aku meninggal setelah bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan seorang anak. Siapapun yang nanti menjadi keturunan dari anakku, dipastikan hidup mereka tidak akan tenang. Dan siapapun yang membaca tulisan ini, tolong cari tahu bagaimana cara menghentikan kutukan ini. Strip Peony Brown. Tapi itu bukan hal yang mengerikan. Yang mengerikan adalah saat Joanna melihat baik-baik foto nenek itu. Ternyata nenek itu memangku seorang anak perempuan yang wajahnya mirip persis dengan dia. Oke, nah di sini Polo harus mikir sedikit kira-kira apa yang terjadi dan pikirkan baik-baik karena kalau Polo paham, Polo bakal merinding. Buat yang suka dan juga udah paham video ini, jangan lupa bilang apa? Merinding dong! Oke, Polo, makasih udah nonton video kali ini dan juga semangat. Sampai jumpa.